Acara rekam layar nanti kita minta Ibu Tessa aja downloadkan begitu. Ini kan udah rekor kan? Iya Pak. Minta sama Bu Tessa Atau aja ya. biasanya bisa masuk hostnya dulu dijadikan co-host semuanya. Cuman kayaknya Bu Tessa nggak tahu tadi mana orangnya. Kita lanjutkan aja lah, nanti mencari rekamannya nanti saya mintakan ke Bu Tessa. Ya, Silakan Ibu kita. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Cerah ya. Meskipun kita hari ini 4 jam pelajaran, tapi Anda Ibu harus semangat semuanya ya. Nanti pembelajaran kita santai tapi pasti saja, oke? Nah, pagi ini Ibu mau minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan 5 menit untuk membaca doa. Amin ya rabbal alamin. Oke Ananda, hari ini siapa yang belum hadir ya? Soalnya di sini Bu lihat masih belum lengkap semuanya ya, karena kita kelasnya pagi ya di sini ya. Oh, ada 5 orang yang nggak hadir. Kenapa ya Nanda? Oh, ada pelatihan OSIS ya. Oke, kemudian ada yang sakit tidak? Karena 5 orang ini rasanya terlalu banyak. Yang OSIS ada banyak ya dalam lokal ini. Oh, 3 orang aja. Berarti yang 2 orang lagi gimana Nanda? Oh, sakit ya. Udah berapa hari sakitnya? Udah 2 hari. Oke, kita doakan ya semoga teman-teman kita yang sakit segera sembuh supaya bisa bergabung kembali di pembelajaran kita. Oke, hari ini Ibu mau masuk ke subbab materi kita. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang turunan, nah tentang sifat-sifat turunan juga. Nah hari ini Ibu mau masuk ke materi persamaan, materi nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk materi maksimum dan minimum ini, supaya Anda ketahui ya, banyak sekali aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih menginspirasi Anda, Ibu mau perlihatkan contoh video pembelajarannya ya. Sebentar ya Nanda. Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, silakan disimak dulu ya Nanda ya. Nanti informasi yang Ibu sampaikan melalui video ini, kita nanti akan rangkum langkah-langkahnya pada pengerjaan LKPD ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, oke? Lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Rudi merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah. Dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung
berapa biaya renovasi, sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Pak Rudi ingat ketika SMA belajar matematika bahwa suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0. Lalu Pak Rudi melakukan perhitungan. Jika fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 25, maka turunannya adalah 2x dikurangi 8. Agar fx minimum, maka 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 8. Yang artinya x sama dengan 4. Pak Rudi harus mempekerjakan 4 orang tukang bangunan untuk meminimumkan biaya renovasi. Tapi berapa sih biaya renovasi? Untuk 4 orang tukang bangunan, biaya renovasi diperoleh dengan mengganti nilai X dengan 4 pada rumus fungsi biaya. Untuk X sama dengan 4, nilai fx adalah 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 ditambah 25. Sehingga fx sama dengan 9. Dengan demikian, Pak Rudi tahu bahwa dia harus menyiapkan uang sebesar 9 juta rupiah untuk merenovasi rumahnya. Mudah-mudahan uang tabungannya cukup ya untuk itu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, Ananda sekalian, sudah disimak tadi videonya. Nah, sekarang Ibu mau memberikan penjelasan sedikit ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mencari nilai minimum dan maksimum dari masalah kontekstual atau penerapan masalah pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu ya, Ibu mau menekankan bahwasanya hari ini Ibu akan menerapkan materi pembelajaran menggunakan model problem-based learning, yang mana artinya nanti Nanda akan Ibu berikan dulu masalah terlebih dahulu. Setelah itu kita secara bertahap akan menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah Ibu berikan. Gitu. Jadi di sini sebelum Ibu berikan LKPD-nya ya, Ibu mau jelaskan bahwasanya yang akan Ibu nilai hari ini adalah kemampuan penalaran matematis siswa, ya, kemudian kemampuan disposisi matematisnya, ya. Nanti Ibu akan jelaskan gimana proses Ibu menilai penalaran, gimana cara Ibu memproses disposisinya. Sebelumnya kan kemarin sudah Ibu bagikan juga angket disposisi ya untuk Ananda sekalian. Nah, nanti angket disposisi itu juga akan Ibu bagikan pada pertemuan kita yang terakhir nanti ya. Sekarang Ketua Kelas, Rifan, tolong dibagikan dulu LKPD. Ini LKPD-nya ada 7 rangkap ya Ibu bikin, karena kan kita satu kelompok ada 5 orang. Kemudian kemarin kelompoknya sudah Ibu berikan juga kan pembagiannya di WhatsApp. Nah, silakan Ananda 2 menit untuk mengatur tempat duduk. Ya, Pak boleh permisi sebentar, Pak anak nangis Pak. Sebentar ya Pak ya. Ibu, nanti jangan seperti ini ya kalau ada ujian. Oh iya, itu saya minta kirim chat di grup chatnya, tulis sesuatu kerja di grup chatnya bisa di atas. Soalnya kemarin saya malam sudah kirim tapi
salah kirim kayaknya. Yang Bu Fira kan tanya rencana evaluasi seperti apa gitu. Nah, jadi saya kirim ternyata salah kirim pula. Karena grup chat pengembangan perangkat ini. Coba chat sesuatu gitu. Biar muncul grupnya di atas. Nah, kita aman? Ya Pak. Oh, aman Pak. Tadi karena terkuncikan kamar tadi Pak, nangis-nangis anak di luar. Jadi tadi sampai mana ya? Oh ya, Revan, tolong dibagikan LKPD-nya ya. Siswa Ibu, tolong semuanya duduk berkelompok. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan 1 per kelompok. Nah, kita bekerja di situ. Nanti masalahnya ada 2 buah masalah nanti ya di dalam LKPD. Kemudian nanti ada Ibu berikan PR juga lewat Google Classroom. Oke. Sudah dibagikan, Revan? Oke, sudah. Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, ini LKPD-nya ya. LKPD ini tentang aplikasi turunan. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar, Ibu cantumkan di situ ya. Tujuannya untuk membimbing Ananda sekalian untuk menentukan berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Kita tadi sudah berdoa ya untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian Ananda baca dan cermati dan ikutilah semua langkah di LKPD dengan baik. Yang ketiga, diskusikan permasalahan dengan anggota kelompok. Jadi nanti Ananda akan bekerja secara berkelompok ya, untuk menemukan permasalahan yang sudah Ibu cantumkan pada LKPD. Nah, jika terdapat kesulitan untuk dipahami, tanyakanlah ke Ibu, oke? Ibu akan membuka pintu pertanyaan lebar-lebar ya, jadi jangan takut untuk bertanya, oke? Kemudian yang kelima, jawablah pertanyaan yang terdapat di LKPD dengan baik dan benar. Kemudian nanti setelah Ananda membaca dan Ananda mengerjakan semuanya, kita akan memeriksa kembali jawaban. Kemudian nanti juga akan presentasi. Ya, presentasinya nanti akan Ibu pilih dari siapa yang paling cepat menyelesaikan LKPD dan benar mengerjakan LKPD. Oke? Nah, kemudian kita gunakan waktu se-efektif mungkin karena waktu kita cuma sedikit. Ya, cuma 2 jam, cuma 4 jam pelajaran, cuman untuk mengerjakan LKPD-nya nanti hanya 2 jam pelajaran saja. Jadi 2 jam pelajaran ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Di sini jangan lupa Nanda mengisikan identitas kelompok beserta nama kelompok ya, supaya nanti jelas di sini siapa saja anggota kelompoknya. Nah, sekarang di sini bagian mengamati tadi, oke? Kita tadi sudah menyimak persamaan video tentang Pak Rudi yang mau merenovasi pagar rumahnya, ya. Apa saja tadi yang dibutuhkan oleh Pak Rudi? Oh iya, Pak Rudi mau mencek ya tabungannya cukup atau tidak. Nah, ya. Nanti Pak Rudi kan mau menentukan tuh berapa biaya untuk membuat pagarnya. Nah, tabungannya kita tidak tahu ya berapa jumlah tabungan Pak Rudi. Iya, kita tidak tahu jumlah tabungannya. Jadi kita cuma bisa di sini mengestimasi biaya. Oke. Nah, biaya yang mau ditentukan Pak Rudi ini adalah biaya minimum. Jadi Pak Rudi ini pengennya uangnya itu cukup untuk merenovasi pagar, tapi dengan biaya seminimum mungkin. Oke. Nah, sekarang setelah Ananda mencermati video tadi, apa-apa saja ya langkahnya yang mau kita lakukan kalau kita mau mencari nilai optimum? Nilai optimum ini sudah tahu Nanda apa artinya? Oh, belum. Nah, optimum ini artinya ya bisa menjadi nilai maksimum dan juga bisa menjadi nilai minimum. Nah, kalau pada kasus Pak Rudi tadi, masalahnya apa yang diminta? Nah, iya minimum ya. Nah, jadi di sini berarti langkah-langkahnya sama ya, untuk mencari nilai minimum, untuk mencari nilai maksimum itu langkahnya sama. Nah, apa tadi yang harus dilakukan pertama kali dulu? Iya, mau menentukan dulu fungsi renovasi. Oke.
Fungsi renovasinya sudah ada dicatat tadi, Nanda? Oh, belum. Oh, cepat sekali videonya. Oh iya, seharusnya Ibu tadi post-post ya. Iya, tapi Ibu tadi juga mau menguji cekatan enggak Nanda Ibu ini untuk mencatat informasi. Ya, terlalu cepat ya. Iya, mohon maaf ya. Nah, sekarang kita coba catat bersama-sama dulu. Fungsi tadi yang sudah diminta oleh Pak Rudi kepada arsitekturnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 25. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ada fungsinya tadi, apa tadi langkahnya? Oh iya, Pak Rudi ingat ya ketika dia belajar turunan dulu waktu sekolah, kalau mau mencari nilai minimum atau nilai maksimum, berarti turunan dari fungsinya harus sama dengan 0. Ya, betul sekali. Nah, berarti kita cari dulu ya turunannya. Apa turunan dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 8x tambah 25? Nah, kalau x kuadrat apa turunannya, Nanda? Iya, 2x. Nah, kalau min 8x apa turunannya? Oh iya, min 8 ya. Berarti apa turunan fungsinya secara keseluruhan? Iya, f aksen x sama dengan, iya, 2x dikurang 8. Oke. Nah, tadi kan katanya turunan dari fungsi itu harus kita sama dengankan dengan 0. Iya. Nah, berarti 2x dikurang 8 itu kita bikin menjadi sama dengan 0. Oke. Nah, kalau 2x dikurang 8 sama dengan 0, berarti x-nya berapa itu, Nanda? Wah, 4 tadi ya. Nah, 4 tadi itu fungsinya sebagai siapa? Sebagai uang? Coba periksa lagi. Siapa itu 4 tadi? X-nya siapa tadi ya? Oh iya, banyak tukang tadi ya. Nah, berarti Pak Rudi ini akan mempekerjakan 4 tukang. Oke, 4 tukang. Nah, sekarang yang ditanya di sini tukangnya atau biaya minimumnya? Oke, biaya minimumnya, bukan jumlah tukang. Jadi jumlah tukangnya mau kita apakan? Oh iya, tadi katanya di video kita mau substitusi. Kemana mau disubstitusi? Ke fungsi renovasi. Oke. Nah, si 4 ini berarti fungsinya sebagai X ya di situ. Karena tadi fungsi fx sebagai biaya renovasi, kemudian X-nya adalah sebagai jumlah tukang. Oke. Nah, kalau kita substitusi 4-nya ke dalam, coba Nanda Ibu yang bekerja semuanya ya. Coba disubstitusikan, masukkan X sama dengan 4 ke dalam fungsi renovasi ya, bukan ke dalam fungsi turunnya, tetapi ke fungsi renovasi, fungsi awalnya yang sebelum diturunkan. Oke, jadi apa langkahnya? Coba Ibu yang tukang tulis saja, Nanda yang sebutkan ya. Nah, berarti F4 ya sama dengan oke, 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4. Oke, ditambah 25. Oke, jadi coba hitung. Ayo, siapa yang paling cepat menghitung ini? Nah, berapa dapat hasilnya? 9. Oke, sesuai ya sama video yang kita tonton tadi? Iya, 9 ini satuannya dalam apa tadi, Nanda? Oh iya, dalam juta rupiah ya. Nah, berarti biaya renovasi yang dibutuhkan oleh Pak Rudi adalah oke, 9 juta rupiah. Nah, kita berharap mudah-mudahan tabungan Pak Rudinya cukup ya untuk merenovasi karena biayanya untuk renovasi adalah 9 juta. Oke, nah sekarang coba dilihat LKPD Nanda masing-masing. Ya, nah sekarang kita ada kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 ini konsepnya sama ya dengan masalah Pak Rudi tadi. Nah, di sini masalah yang diminta adalah Bu Lisa mempunyai pita hias sepanjang 300 cm. Nah, kemudian seluruh pita tersebut akan digunakan menghias tepi kain berbentuk persegi panjang. Oke, Bu Lisa ingin kain yang dihias seluas-luasnya.
luas kain maksimum yang dapat dihias adalah. Nah, apa yang beda dari masalah Pak Rudi tadi? Oh iya, di sini yang ditanya maksimum. Kalau Pak Rudi tadi yang ditanya minimum. Oke. Nah, sekarang coba dilihat langkah penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, Ibu mau tanya dulu ke Nanda Ibu, apakah masih ingat rumus keliling persegi panjang? Coba, Fauzi. Fauzi masih ingat Fauzi apa rumus keliling persegi panjang? Masih. Apa itu rumusnya? Panjang kali lebar. Yakin panjang kali lebar? Alas kali tinggi? Oh, ada yang lain yang bisa membantu Fauzi apa itu rumus keliling persegi panjang? Iya, Salsabila. Apa rumusnya Salsabila? Iya, 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke. Nah, sekarang coba Nanda bikinkan ya di LKPD. Karena di sini katanya kita misalkan fungsi keliling kain dengan KX dengan memisahkan lebar kain L. Nah, kenapa harus keliling yang kita ambil di sini? Kenapa bukan luas? Ya, coba dilihat lagi masalahnya. Kenapa harus? Karena kata di sini apa? Iya, dia mau menghias tepi kain. Oke. Nah, kalau kain, ya, kalau kain berarti tepi-tepi kainnya aja ya yang dihias dengan pita. Berarti pitanya kan nggak melintas ke tengah kainnya. Nah, kalau tepi kain berarti kita mengelilingi makanya dia adalah rumus keliling. Oke. Nah, sekarang kita bikin rumusnya ya sama dengan 2 dipanjang tambah bar. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya persamaan kita ini ada berapa variabel itu di situ? Ada berapa hurufnya di situ? Ada 2. Huruf apa saja? Oh iya, ada P, ada L. Oke. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persamaan, apakah bisa dengan 2 variabel sekaligus? Dengan kondisinya variabelnya di sini belum diketahui satupun ya, panjangnya belum ada, lebarnya belum ada. Ya, nah jadi langkahnya silahkan Nanda ubah ya persamaannya menjadi berbentuk 1 variabel saja. Boleh panjang sama dengan dan boleh juga dengan lebar sama dengan. Oke. Nah, sementara Nanda mengerjakan, silakan ya Ibu kasih waktu 2 menit. Ibu mau keliling-keliling. Oke. Nah, kelompok 2, gimana progresnya? Udah bisa? Udah bisa membuat fungsi kelilingnya belum? Iya. Oke. Mau dikeluarkan dulu panjangnya. Nanda mau pilihnya panjang atau lebar? Oh, mau pilih panjang. Oke. Nah, kalau mau pilih panjang berarti kalau fungsi kelilingnya nanti ya kita sama dengankan dengan siapa ya? Dengan 300? Oke, dengan 300. Kenapa dengan 300 kita sama dengankan? Oh iya, karena pitanya yang mau mengelilingi kainnya, panjang pitanya adalah 300 cm. Oke. Nah, silakan lanjutkan ya Nanda ya. Nah, oke, kelompok 5 ada kendala? Kelompok 5 ada kendala? Oh, ada kendala ya, nah. Coba Ibu lihat dulu kendalanya gimana. Oh, Nanda di sini terlihat, oh, luas maksimumnya yang dicari. Oh, terus ini kenapa panjangnya 300?
Oh, karena Nanda bilangnya di sini sepanjang 300 cm gitu. Jadi panjangnya yang 300. Oh, coba bisa lagi. Tadi 300 itu siapa? 300 itu kan seharusnya keliling tadi kan? Bukan panjang, persegi panjang. Oke. Nah, untuk yang langkah selanjutnya gimana? Coba Ibu lihat. Oh, di sini rumus kelilingnya udah benar ya. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke. Oh, ini sudah sampai ya di substitusi. Cepat sekali ya kelompok 5 ini. Nah, tapi periksa lagi ya. Ini langkahnya seharusnya ya. 2P tambah 2L ini Nanda sama dengankan dulu dengan 300. Karena tadi keliling pitanya adalah 300 cm. Ya. Nah, setelah itu Nanda pilih salah satu variabelnya dulu. Mau dijadikan P atau mau dijadikan L. Nah, kalau yang kelompok 1 kan tadi dia mau pilihnya panjang. Ya, kalau kelompok Nanda mau pilihnya apa? Oh, mau panjang juga. Oke. Nah, kalau mau panjang juga berarti 2P tambah 2L ini harus kita samakan kan dengan 300. Ya, kita keluarkan dulu duanya karena ini kan sama-sama punya 2. Iya, mau kita kan. Oke, pintar Nanda. Nah, kalau kita keluarkan 2 berarti apa tinggal di dalam lagi kalau di dalam kurungnya kita keluarkan 2? Nah, 2P keluar 2 apa tinggal di dalam? Iya, P. Kemudian kalau 2L kita keluarkan 2 apa tinggal di dalam? L-nya saja. Oke, berarti 2 buka kurung. Iya, betul. P ditambah L sama dengan 300. Oke, nah pintar Nanda Ibu. Nah, setelah itu kita mau jadikan jadi P saja tadi kan? Nah, berarti apa lagi yang tersisa di sebelah kiri? Oh iya, 2 kali P tambah L sama dengan 300 ya. Nah, supaya jadi P tambah L saja, duanya diapakan? Ya, kita bagi ya. Oh iya, betul. Nah, berapa itu? 300 dibagi 2? Ya, 150. Oke. Nah, kalau sudah didapatkan seperti itu, berarti P tambah L-nya berapa lagi? Oke, iya betul. 150 ya. Nah, tadi kan katanya mau mengambil P. Ya, mau mengambil P. Berarti kalau P, kalau kita jadikan P sama dengan, berarti dia jadi apa tuh? Kalau L-nya pindah ruas, berarti jadi apa L-nya di sebelah kanan? Iya, P sama dengan, iya 100 dikurang L. Nah, betul. Nah, sekarang Anda perbaiki ya langkah yang selanjutnya, karena di sini masih belum benar. Oke, ikuti langkah yang dari tahap ini dulu ya, baru lanjut ke substitusi fungsi luas persegi panjang. Oke. Nah, Nanda Ibu yang lain gimana? Sudah dapat? Sudah bisa? Nah, sudah dapat ya fungsi panjang sama dengannya? Oke, kelompok 7. Sudah sampai mana? Oh, masih bingung ya cara menurunkan fungsi itunya, fungsi luasnya? Iya. Kenapa ya harus disubstitusi ke fungsi luas? Nah, di sini kan katanya dengan persamaan fungsi K, Anda substitusikan ke fungsi luas persegi panjang. Kenapa harus ke luas ya disubstitusi? Ya, karena kita mau mencari luas kain maksimum. Nah, kalau luas kain maksimum yang mau ditanya, berarti kita substitusinya yang mau kita turunkan sama dengan 0 adalah fungsi luas. Jadi, fungsi keliling ini nanti yang Anda untuk membimbing Anda untuk mensubstitusi persamaan luas. Oke. Nah, luas persegi panjang. Apa rumus luasnya? Oke, betul. Oke, Maulana ya. Ya, Maulana apa rumus luasnya panjang kali lebar tadi ya? Iya, panjang kali lebar. Oke. Nah, kalau rumus luas panjang sama luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, tadi kan panjangnya sudah ada. Ya, panjang tadi sama dengan 150 dikurang L. Oke. Nah, yang 150 kurang L itu nanti kita substitusi ke dalam rumus luas. Oke. Nah, gimana jadinya rumusnya? Oh, coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat. LX sama dengan ya panjang kali lebar. Nah, panjangnya kita ganti sama apa tadi?
Ya, 150 dikurang L. Oke. Berarti LX sama dengan ya 150 L dikurang dikali L. Oke, ya. Nah, kalau ada di dalam kurung seperti itu, nanti L-nya diapakan ya? Kan itu bentuknya masih 2 suku itu. Nah, diapakan nanti supaya dia full dalam satu persamaan? Iya, dikalikan L-nya ke dalam. Pintar ya. Berarti jadi apa dia? Oke. Ya. LX sama dengan 150 L dikurang L kali L kuadrat. Oke. Nah, sekarang fungsi luasnya itu nanti mau kita turunkan. Nah, di sini lihat langkah selanjutnya. Ananda turunkan fungsi LX, L aksen X sama dengan 0 untuk mendapatkan panjang atau lebar maksimum kain. Oke. Nah, coba siapa Nanda Ibu yang bisa? Kelompok mana yang sudah bisa mencari turunannya? Oke, tuh kelompok 4. Kelompok 4 sudah dapat? Oh, sudah. Oke, apa turunannya Nanda? Iya, turunannya adalah 150 L. Apa turunannya? 150. Oke, min L kuadrat. Apa turunannya? Min 2L. Oke, jadi fungsi turunannya apa Nanda? Iya, 150 dikurang 2L. Nah, kayak soal Pak Rudi tadi, katanya kalau fungsi maksimum atau minimum, turunan kita sama dengan kan dengan 0. Oke. Nah, berarti 150 dikurang 2L, itu sama dengan 0. Iya. Nah, sudah bisa kita cari lebarnya dari situ? Oke, sudah. Oke. Ayo, kelompok mana yang bisa mencari berapa lebarnya? Sudah dapat? Sudah dapat belum? Ayo, siapa yang paling cepat? Siapa yang paling tepat? Oke. Iya, kelompok 6. Ya, kelompok 6 sudah dapat? Sudah? Oke. Marsis. Nah, berapa Marsis? Berapa lebarnya? Iya, 75 ya. Oke, pintar sekali, betul ya. Nah, sekarang lebarnya sudah ada. Nah, kita kan tadi mau mencari luas maksimum. Kalau luas kan tadi apa yang kita butuhkan? Ada panjang, ada lebar. Ya. Nah, kalau lebarnya sudah dapat 75. Tadi katanya kan kelilingnya berapa? Keliling 300. Nah, apa yang belum ada dapat? Apa yang belum ada kita dapatkan? Oke, panjangnya. Nah, bisa Nanda mencari panjangnya pakai apa kita cari? Pakai luas? Belum bisa kita cari pakai luasnya Nanda ya. Coba diperiksa kembali. Apa tadi yang udah diketahui pada soal? Coba lihat lagi soalnya. Nah, pakai keliling. Iya, karena keliling pitanya adalah, panjang pitanya adalah 300 cm. Iya. Nah, keliling pita ini nanti menjadi keliling persegi panjang. Nah, berarti kita bisa cari panjangnya dengan cara mensubstitusi ya lebar ke dalam fungsi keliling. Oke. Nah, kelompok mana yang sudah dapat nilai panjangnya? Oke, kelompok 1 sudah? Oke, sudah? Iya, berapa? Berapa dapat panjangnya? Oh, 75 juga. Oh, berarti sama ya panjangnya dengan lebarnya? Iya. Oh, berarti dia aslinya bukan persegi panjang, tapi adalah persegi. Oke, enggak apa-apa ya. Karena kan persegi panjang itu kan juga bagian persegi itu kan juga bagian dari persegi panjang ya. Persegi itu adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Oke, nah sekarang sudah ada panjang nada lebarnya. Nah kita mau mencari luas maksimum tadi, oke. Nah sekarang coba berapa panjang, berapa lebar kita masukkan ke fungsi luas. Nah coba Nanda yang cari sendiri ya. Kalau mengali itu udah bisa ya. Oke, silakan buatkan saja kesimpulannya di situ. Jadi apa saja tadi fungsi yang sudah Nanda dapatkan?
Kemudian gimana langkah-langkah Nanda, kemudian berapa nilai luas maksimum kain yang Nanda dapatkan ya, utarakan dalam kolom kesimpulan. Oke. Nah, sekarang untuk masalah 2, ya, masalah 2 ini coba Nanda berdiskusi dalam kelompok, ya, gunakan langkah-langkah yang Ibu berikan tadi. Ya, ini masalahnya senada dengan masalah 1 tadi ya. Jadi di sini ada persegi panjang juga ke kandang Pak Eko. Nah, kemudian di sini akan dipagari juga. Nah, cuman di sini ada option yang Ibu bikin di sini ya. Jadi, Ibu harapkan jawabannya bukan dalam bentuk jawaban pilihan ganda, tapi Nanda tetap membuat jawabannya dalam bentuk esai. Ya, gunakan langkah-langkah pada masalah 1 tadi. Oke? Nah, silakan Nanda Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan ini untuk secara berdiskusi ya dalam kelompok. Nah, nanti masalah 2 ini akan kita presentasikan. Ya, masalah 2 ini yang akan kita presentasikan ke depan. Boleh siapa saja yang paling cepat dan tepat nanti. Ya, nanti akan Ibu pilih. Oke, silakan bekerja ya Nanda ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya saja ya. Ibu standby. Ibu tetap keliling-keliling untuk memperhatikan pengerjaan dari Anda ya. Oke. Nah, sudah siap? Oke, silakan. Kelompok mana yang mau maju dulu? Oke, kelompok 2. Ya, silakan dipresentasikannya. Oke, kelompok lain yang tidak maju, ya, yang standby di tempat duduknya masing-masing, tolong diberikan nanti feedback, ya, berikan respon terhadap presentasi kelompok yang tampil, oke? Ya, jadi jangan diam-diam saja, jangan pasif saja, karena Ibu juga menilai keaktifan Anda dalam belajar, oke? Ya. Nah, silakan dikomentari Nanda. Nah, apakah jawaban yang telah ditemukan oleh teman-teman Nanda yang presentasi ini sudah betul? Ada yang mau mengomentari? Ya, silakan kelompok 1. Ada yang mau dikomentari penampilan temannya? Ya, prosedurnya ya. Nah, prosedurnya di sini gimana? Oh, fungsi luasnya belum tepat ya? Ya, fungsi pagarnya belum tepat. Oke, jadi gimana yang tepatnya? Coba Nanda maju ke depan ya, tolong dijelaskan. Iya. Nah, jadi memang ya betul. Nah, jadi terima kasih ya Nanda. Nah, masalah ini seharusnya langkahnya adalah menentukan dulu fungsi kawat ya, karena kan mau dipagari dengan kawat ya, mau dikelilingi. Nah, tadi kan fungsinya belum tepat. Oke ya. Jadi seharusnya panjang lebarnya harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian nanti baru dikalikan dengan harga. Ya. Nah, jadi nanti yang tampil jangan berkecil hati ya, dikomentari oleh teman-temannya. Ini proses kita untuk merefleksi, untuk memeriksa apakah jawaban kita sudah benar apa belum ya. Nanti bagi yang belum paham kan bisa lebih paham lagi ya, bisa mengerti. Jadi supaya kita itu tidak ada miskonsepsi di sini ya, supaya tidak ada yang salah paham, supaya semuanya paham dengan materi. Oke. Nah, sekarang kesimpulan lagi ya. Nah, kita ambil kesimpulan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi sudah ada kita kerjakan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Nah, apa yang bisa kita simpulkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada aplikasi turunan fungsi aljabar? Ya, kita harus tentukan dulu fungsi kita
cari. Oke, setelah itu apa lagi Nanda? Iya, kita cari turunan fungsinya. Kita samakan dengan 0. Ya, betul. Nah, setelah itu baru kita substitusi nilainya, baru kita dapatkan nilai maksimum atau minimum. Ya, pintar sekali. Kita berikan aplaus kepada semuanya di kelas ini. Sudah antusias sekali ya menjalani pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, sekarang untuk kegiatan penutupnya ya, Ibu ingin Nanda buka dulu Google Form. Ya, ada Google Form. Di sana Ibu berikan PR, ya, Ibu berikan PR. Kemudian silakan dicek ya, linknya udah ada Ibu berikan di situ. Coba dilihat dulu. Mana ya? Tunggu sebentar ya. Di Google Classroom ya Ibu bagikan, salah sebut Ibu tadi. Google Form Ibu sebut tadi ya. Google Classroom ya. Google Classroom di sini. Tunggu sebentar. Ini tidak mau di-close. Coba dilihat saja ya. Udah ada itu. Udah ada itu Ibu bagikan tadi. Cuman ini nggak mau dibuka. Tunggu sebentar. Kenapa tidak mau di-escape ini ya? Nah, ini dia. Nah, ini bukan di Google Form-nya. Tinggal Nanda klik di situ ada Google Classroom, Bu Gita. ya, Google Classroom. Maaf, Kak. Google Classroom, coba diklik Classwork. Kemudian di Classwork itu, nah ada penugasan di situ. Tunggu sebentar ya. Nah, ini ada PR untuk penerapan maksimum minimum turunan fungsi ya. Di situ ada satu soal yang Ibu berikan. Ini filenya Ibu lampirkan dalam bentuk file PDF di situ. Oke. Nah, kemudian nanti Nanda mengumpulkan tugasnya ya, dikumpulkan di Google Classroom ya. File tugasnya dikumpulkan dalam format PDF. Oke. Ya, ngerti ya semuanya? Ya, paham ya. Nah, sekarang cukup rasa Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Nanda Ibu semua sudah antusias sekali ya menjalani pembelajaran hari ini. Nah, nanti Ibu minta Ananda sekalian untuk mengisi kolom form untuk refleksi ya. Form untuk refleksinya sudah Ibu bagikan di WA, link untuk refleksi pembelajaran ya. Pembelajaran ini nanti akan diisi lewat Google Form. Nah, form Google-nya sudah bisa dibuka di situ. Sudah bisakah dibuka? Oh, bisa ya. Nah, jadi Nanda tolong diisi Google Form-nya di situ. Kalau ada masukan, silahkan diberikan ya. Nah, oke. Terima kasih kepada Nanda semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Ya, kita bisa mempelajari hal-hal yang lebih banyak lagi dan memotivasi lagi. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau rasanya Pak. Kacau rasanya Pak. Coba tadi kan ada soal, ada yang ditulis kan jauh lebih nyaman dibanding kosong aja kan. Di kita kan ada yang kosong, ada yang ditulis tadi ya. Ada yang gimana salah Pak? tadi kan siswanya. Apa Pak? Kecil kok
suara Pak Farid, Pak. Di KPD-nya kan tadi ada yang sudah ditulis, tapi ada juga yang kosong kan. Iya. Nah, enaknya bercerita yang udah ditulis tapi yang kosong. Oh, ya. Tadi kan kita mikirnya Pak, kalau udah ada jawaban siswa yang salah itu mau dibimbing gitu, Pak. Oke. Silakan Ibu di tengah masukannya supaya nampak matematikanya, supaya nampak bahwa RA ini memberikan warna di mana hotnya, bisa enggak kita jawabkan nanti. Pak, suaranya kurang jelas, Pak Farid. Hah? Suaranya kurang jelas. Sudah jelas Bu, sudah berpikir saya di sini. Masih kecil juga. Lanjut Pak, udah. Sudah Pak, Nah, lanjut. yang penting terdengar aja Bu, penting terdengar aja. Jadi tadi sudah kita lihat ya, tapi alhamdulillah tadi kalau saya perhatikan Ibu kita bawaannya tenang gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya minta ya, mengajar itu juga harus tenang ya, berikan ketenangan. Jadi kalau ibu gurunya itu nampak tergesa-gesa gitu, itu yang menerima pun kadang tidak nyaman. Ya, kalau terlalu santai juga tidak bagus. Tapi yang saya impresinya yang disampaikan oleh ibu kita tadi tenang bawaannya ya. Jadi ada video yang dimulai dengan pembukaan, ada proses PBL yang dilaksanakan, ada kesimpulan dan ada feedback-nya. Dan tadi pakai Google Classroom yang dibuka gitu ya, dibuka dan disampaikan, diperlihatkan. Nah, sekarang gimana menurut Ibu, ada masukan, saran atau komentar, dipersilahkan. Dikit Pak. Silakan Ibu Fira. Terima kasih Pak. Bu Gita, Ya Kak. di sini mungkin lebih menyarankan gitu kan. Kita kan udah dijelaskan bahwa alokasi kita itu 2 jam untuk itu saja. Bisa jadi tidak di jadwal yang kita mengajar sesungguhnya. Nanti kan kalau memang jadi di libur, berarti kan kita memang mengkondisikan. Jadi tadi Bu kita ada baca, kita untuk apa ini 2 jam ya, nanti ada 2 jam lagi. Jadi nanti jangan-jangan pernyataan itu akan memancing gitu. Jadi sepertinya kita hari itu 2 jam, itu aja. Ya Kak, tadi udah panik Kak. Yang mengingatkan di sela-sela kepanikannya gitu. Semua kita panik di sini. Jadi artinya jangan pernyataan kita nanti yang akan memancing-mancing apa gitu kan. Nah, saya rasa untuk itu saja pernyataan. Nah, kemudian apalagi saya bingung tadi kok PR ada di Google Form, bukannya Google Form ini untuk refleksi kata Bu Gita kan. Makanya saya apakan saja pas kita tampil tadi mengingatkan. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Kak. Ada selanjutnya ibu-ibu yang lain ada masukan, saran atau komentar, silakan dulu. Bu Elsa ada yang raise hand Pak. Silakan. Bu Elsa, silakan. Assalamualaikum, Kak. Kakak juga sama dengan Bu Fira, mungkin karena grogi atau apa juga nanti maupun kalau kakak yang tampil nanti mungkin kayak gitu juga gitu ya. Jadi ada tadi rasanya menyebutkan di dalam pembelajaran ini Ibu akan melihat disposisi anak-anak Ibu. Nah itu rasanya kalau menurut kakak tidak perlu kita sampaikan ke siswa. Bertanya pula dia nanti apa itu disposisi gitu. Gitu menurut kakak. Nah, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Pak, sedikit lagi Pak, terlupa Pak, sedikit lagi. Persepsi ada tadi? Persepsi ada tadi Kak. Ada tak melakukan kemampuan awal? Ada rasanya tadi Kak. Langsungnya tadi langsung video aja tadi. Ya langsung video langsung ke soal. Jadi ya lupa itu ya. Jadi tes kemampuan awal kan sifatnya sini agak wajib itu datang. Karena itu kan bekal anak-anak kita gitu kan.
Jadi lupa rasanya tadi pas penampilan video langsung kita ke ini penerapannya, kemudian langsung kita bahaskan menuju kegiatan inti gitu. Padahal tadi begitu. lah dibuat loh Kak. Padahal tadi lah tahu skrip loh Kak, memakai pretest segala macam, tapi nak tersabi isi tadi deh juga. Nah, ini artinya ibu-ibu salah satunya perlu mengontrol kepanikan. Kalau panik sudah lupa semuanya padahal sudah dipersiapkan. Iya Pak. Ya, padahal saya rasanya tidak memberikan tekanan buat ibu-ibu untuk tampil. Santai Grogi aja. Pak. Jadi kalau tekanan ujiannya jauh lebih tinggi pressure-nya, Bu. Grogi Pak. Nah, iya. Iya, satu lagi apa yang disampaikan Bu Elsa tadi. Jadi kalau Ibu Gita itu fokusnya ke disposisi, ke siswanya bukan disposisinya disampaikan ya. Jadi apa indikator penanda-penanda bahwa Ibu Gita pengen menguatkan disposisi itu lewat aktivitas. Seperti kalau minta siswa memikirkan strategi lain gitu. Nah, jadi ada kalimat meminta siswa, ya silahkan apa ini satu-satunya cara. Di sana ketika menyampaikan itu pengen melakukan disposisinya seperti itu. Ya, begitu ya, jadi bukan disposisinya yang disampaikan, tapi apa indikator strategi atau kegiatan yang dilakukan anak, tandanya bahwa kita pengen menguatkan disposisinya. Masih ada ibu yang lain? Pak Frizal mungkin? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sedikit aja Bu Gita, ini saran gitu ya. Ini Bu Gita posisi kameranya itu kayak ngintip gitu ya. Nanti tentu kalau ujian nanti perlu juga diperhatikan kan gitu ya. Sebab pertama itu kan kita dilihat nanti apa namanya kalau pandangan pertama apa istilahnya Bu? First impression. Ah iya. Jadi nanti agar diperhatikan juga Bu Gita ya, ini kayak ngintip aja Bu Gita ngajar gitu. Nanti gara-gara itu pula bad mood jadi pengujinya gitu ya. Iya Pak. Jadi penampilan pertama itu kan cukup menentukan juga gitu. Tapi secara umum tadi intonasi dalam belajar gitu ya, dalam mengajarnya cukup bagus gitu. Memang udah kelihatan ya karena udah pengalamannya gitu ya. Udah berapa tahun Bu Gita? 8 tahun Pak. 8 tahun ya, jadi udah nampak ya, jadi jangan ragu kita gitu. Walaupun di luar skrip tadi ya, ada di luar skrip ya, kedengar tadi. Apa yang nggak tersampaikan? Yang mau diucapkan tadi belum ada bikin skrip Pak. Memang yang ada bikin skripnya cuman pembahasan soal aja Pak. Jadi itu ngintip-ngintip tadi ke kanan tadi Pak untuk pembahasan soal itu aja Pak. Kalau ada yang mau dibilang nggak ada dibikin, belum ada dibikin Pak, rencana iya mau dibikin skripnya Pak. Iya. Biar terarah gitu. Biar nggak ada yang missing gitu Pak. Iya. Nggak apa-apa, jangan ngintip-ngintip gitu Bu. Liatin aja skripnya itu gitu kan. Seolah-olah kita ngelihat siswa ke situ gitu. Mana tahu pengujinya nanti kan gitu. Nah, justru agak nggak meleng-meleng kayak gitu ya, kayak ngintip-ngintip itu kayak ketahuan nanti kitanya. Jadi lihat aja betul-betul gitu kan, seolah-olah kita melihat anak gitu. Iya. Kita bisa aja berkilah seperti itu kan. Iya Pak. Gitu. Oke Bu Gita, secara umum bagus gitu ya, nampak intonasi gurunya gitu ya. Cuman perhatikan tadi apa yang disampaikan Bu Kira tadi, tahap-tahap yang perlu kita sampaikan itu mulai dari pembukaan, persepsi, motivasi sampai kegiatan intinya per fase-fase itu kelihatan nanti ya sampai penutup. Gitu. Ya Bu Gita, terima kasih Bu Gita. Sukses. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Abdul. Selanjutnya cukup Ibu ya, mungkin sudah Elsa semangat. Ya. Selanjutnya kita minta yang lain lagi ya. Di komentarnya sudah cukup baik ya. Tenang, sudah ada DPD yang ditulis, sudah nampak apa yang mau dibidik itu. Berikutnya siapa yang bersedia, Ibu? Silakan. Coba Pak. Oke, silakan Ibu Elsa.
Ya, Ibu-ibu tolong diperhatikan nanti diharapkan masukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih Bu Dewi. Sudah belum? Pemaparan dari hasil pembelajarannya. Ya, kita minta kepada ibu-ibu yang lain untuk memberikan masukan dan saran. Nah, diulang aja ya, Bu Ibu. Pak. Baik, Assalamualaikum Ananda Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan bahagia ya Nanda. Sudah sarapan semuanya ini? Nah, kita harus semangat untuk belajar matematika ya Nanda ya. Nah, oke.